Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah metode kuantitatif pengambilan keputusan dengan judul metode penugasan. Baik, sebelumnya kita akan membahas tentang apa itu metode penugasan. Jadi, metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Contoh kasusnya adalah tenaga kerja atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk pekerjaan yang berbeda-beda pula. Sebagaimana dalam real kehidupan kita bahwasanya setiap orang itu mempunyai latar belakang pendidikan, kemampuan maupun keterampilan yang berbeda-beda. Kemudian di sini ada Hungarian Method yang dikembangkan oleh Digonich pada tahun 1916 Masehi. Metode ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah mengenai penugasan. Syarat-syarat penerapan metode Hungarian di sini adalah yang pertama, bahwa jumlah kolom atau sumber daya itu harus sama dengan jumlah baris atau tugas yang harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, setiap sumber daya hanya ditugaskan untuk satu tugas. Dan yang ketiga adalah apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas maupun sebaliknya, maka ditambahkan variabel yang disebut dengan dummy worker atau dummy job. Nah, pembagiannya di sini adalah yang pertama minimalisasi dan yang kedua maksimalisasi. Minimalisasi yaitu pengalokasian tugas kepada sumber daya untuk memperoleh biaya total minimum. Sedangkan maksimalisasi adalah pengalokasian tugas kepada sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimum. Di sini kita akan membahas mengenai 3 pembahasan. Yang pertama yaitu minimalisasi atau untuk meminimalkan biaya, dan yang kedua adalah maksimalisasi atau untuk memaksimumkan keuntungan, dan yang ketiga adalah masalah penugasan tambahan yang berkaitan dengan dummy worker dan dummy job tadi. Oke, masuk ke yang pembahasan pertama yaitu minimasi. Di sini kita langsung masuk ke contoh ya teman-teman. Contohnya, suatu perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Nah, masing-masing dari karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan dan latihan yang berbeda, sehingga biaya penugasan juga berbeda-beda. Nah, jadi di sini biaya penugasan masing-masing karyawan itu disesuaikan dengan tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan, serta latihan dari masing-masing karyawan tersebut. Berikut tabel biaya penugasan karyawan untuk bermacam-macam pekerjaan. Masuk ke penyelesaian. Langkah pertama yaitu dengan mengubah metrik biaya menjadi metrik opportunity cost. Hal ini dapat dicapai dengan memilih elemen terkecil dari setiap baris dari metrik biaya. Mula-mula untuk mengurangi seluruh elemen dalam setiap baris. Sebagai contohnya di sini adalah elemen terkecil dalam baris A, yaitu Rp15. Rp15 ini digunakan untuk mengurangi seluruh elemen pada baris A, sehingga didapatkan Rp15 dikurangi 15, hasilnya 0. Kemudian Rp20 dikurangi 15, hasilnya 5. Rp18 dikurangi 15, hasilnya 3. Rp22 dikurangi 15, hasilnya Rp7. Begitu seterusnya dilakukan sampai baris D, sehingga paling sedikit akan diperoleh satu elemen yang bernilai 0 sebagai hasilnya. Prosedur ini dilakukan untuk mendapatkan metrik biaya yang telah dikurangi atau disebut dengan reduced cost matrix, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.
Kemudian reduce cost matrix tadi terus kita kurangi untuk mendapatkan total opportunity cost matrix. Nah, hal ini dapat dicapai dengan memilih elemen-elemen terkecil dari setiap kolom untuk mengurangi seluruh elemen dalam kolom-kolom tersebut, hingga terdapat paling sedikit satu nilai nol dalam setiap baris dan setiap kolom. Nah, pada langkah pertama tadi kan yang dikurangi baris. Nah, sedangkan pada langkah kedua, kita mengurangi kolom. Nah, di sini hanya dilakukan pada kolom ketiga, karena semua kolom telah mempunyai elemen yang bernilai 0. Jika setiap kolom telah terdapat nilai 0, maka tidak usah kita kurangkan lagi. Yang perlu kita kurangkan adalah elemen yang belum memiliki nilai 0. Nah, jadi di sini pada kolom ketiga, nilai minimumnya adalah 2, sehingga karyawan A yaitu 3 dikurangi 2 hasilnya 1, karyawan B 7 dikurangi 2 hasilnya 5, karyawan C 3 dikurangi 2 hasilnya 1, dan karyawan E 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Sedangkan pada kolom yang lain tidak perlu kita kurangkan lagi karena setiap elemen telah memiliki nilai 0. Teman-teman, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu test for optimality. Di sini kita perlu mencari schedule penugasan, yaitu dengan melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan atau vertikal untuk meliput seluruh elemen bernilai 0. Untuk mencapai penugasan ini dibutuhkan 4 independent zeros. Berarti bahwa setiap karyawan harus ditugaskan hanya untuk satu pekerjaan, atau setiap pekerjaan harus diselesaikan hanya oleh satu karyawan. Nah, caranya yaitu dengan menarik garis horizontal atau vertikal. Nah, di sini pada kolom pertama terdapat elemen 0, sehingga kita tarik garis vertikal. Kemudian pada baris C, kita juga mendapati elemen 0, nilai 0, sehingga kita tarik garis horizontal. Begitu pula dengan baris D, juga terdapat nilai 0 dan kita tarik garis horizontalnya. Sedangkan pada baris A, B maupun kolom 2, 3, dan 4 tidak terdapat nilai 0 sehingga kita tidak perlu menarik garis horizontalnya. Nah, di sini apabila jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom yang kita tarik tadi, maka penugasan optimal adalah visible. Tapi bila tidak, maka metrik tersebut harus direvisi. Sampai sini sudah paham belum teman-teman? Kita lanjut dulu ya. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu revise metric and test for optimality. Nah, pada langkah ketiga tadi, kita dapati bahwasanya jumlah baris dan kolom itu ada 4. Sedangkan jumlah garis yang kita dapat hanyalah 3. Sehingga metrik pada langkah ketiga tersebut harus kita revisi. Nah, di langkah keempat ini kita akan merevisi metrik tersebut, yaitu dengan memilih elemen terkecil yang belum terliput garis untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliput. Pada contoh di atas, elemen terkecil yaitu angka 1 yang terletak pada kolom ketiga. Sehingga kita perlu mengurangkannya, yaitu pada kolom kedua, 5. Kita kurangi dengan 1, maka hasilnya 4. Kolom ketiga, 1 kurangi 1, maka hasilnya 0. Dan kolom keempat, 7 kurangi 1, maka hasilnya 6. Selanjutnya, baris karyawan B. Kolom kedua atau pekerjaan kedua, yaitu 2, kita kurangkan 1, maka hasilnya 1. Pada pekerjaan ketiga, 5, kita kurangi 1, hasilnya 4. Dan pada pekerjaan keempat, 3, kita kurangi 1, maka hasilnya 2. Selanjutnya, kita perlu menambahkannya pada elemen yang mempunyai 2 garis yang saling bersilangan. Di sini kita dapati ada karyawan C dan karyawan D, yaitu pada pekerjaan 1 yang mempunyai 2 garis yang saling bersilangan. Sehingga
5 kita kita tambahkan dengan 1. Mohon maaf, ditambah ya. Kemudian 1 juga ditambah dengan 1 sehingga didapatkan hasilnya 6 dan 2. Setelah didapatkan hasil tersebut, langkah selanjutnya kita perlu menarik garis vertikal ataupun horizontal seperti yang terdapat pada langkah ketiga tadi, dengan tujuan untuk meliput elemen-elemen yang bernilai 0. Di sini terdapat pada baris karyawan A. Kemudian kita tarik garis horizontalnya. Kemudian kita masuk ke tahap penyelesaian terakhir, yaitu skindul penugasan optimal. Pada tabel langkah keempat telah kita dapati 4 garis yang meliput seluruh nilai 0 atau sama dengan jumlah baris dan kolom, yaitu 4, sehingga pada metrik ini tidak perlu kita revisi lagi karena metrik penugasan optimal telah tercapai. Nah, di sini dapat kita lihat di tabel ya teman-teman, bahwasanya karyawan A itu memiliki titik 0 pada pekerjaan 1 dan pekerjaan 3. Namun, kita perlu melihat dulu bahwasanya karyawan B di sini hanya memiliki titik 0 pada pekerjaan 1 saja, sehingga karyawan B ditugaskan untuk pekerjaan 1, sedangkan karyawan A ditugaskan untuk pekerjaan 3. Kemudian karyawan C ditugaskan untuk pekerjaan 2 dan karyawan E ditugaskan untuk pekerjaan, maksud saya karyawan D ditugaskan untuk pekerjaan 4. Sebab pekerjaan 3 telah ditugaskan kepada karyawan A. Sehingga kita dapat Nah, yang kedua yaitu penugasan untuk maksimisasi atau memaksimalkan keuntungan. Oke, next selanjutnya. Nah, maksimisasi ini yaitu matriks-matriks elemen dalam masalah maksimisasi menunjukkan tingkat keuntungan atau indeks produktivitas. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Nah, kalian perhatikan pada tabel matriks keuntungan di situ. Di situ ada karyawan A, B, C, D, E, yang mana mereka juga mempunyai keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani 5 pekerjaan yang berlainan. Nah, kalian cermati dulu apa itu tabel-tabelnya. Nah, nanti setelah itu lanjutkan next ke selanjutnya, yaitu ke penyelesaian. Oke, jadi kalian pahami, lalu lanjut next dulu. Nah, oke, untuk yang kita selanjutnya yaitu ke penyelesaian. Nah, langkah pertama dalam penyelesaian yaitu mengubah matriks keuntungan yang di atas tadi menjadi suatu matriks opportunity loss, yaitu seluruh elemen dalam setiap baris dikurangi dengan nilai maksimum dalam baris yang sama. Nah, kita ke ini dulu, ke yang contoh soal sebelumnya dulu. Nah, itu di situ kan dijelaskan tabel matriks keuntungan, yang mana karyawan A, perhatikan yang baris ya, bukan yang kolom. Nah, yang baris horizontal. Nah, itu A itu ada di pekerjaan pertama dia 10, yang kedua dia 12, yang ketiga dia 10, dan yang keempat dia 8, dan yang kelima dia 15. Nah, di situ kita cari yang paling maksimal, nilai yang paling maksimal. Nah, lalu itu dikurangin dengan tabel yang ada, baris-baris yang ada di situ. Jadi dikurangi dengan 10, 12, 10, 8, dan 15. Nah, itu berlanjut sampai ke yang B, C, D, dan E. Oke, nah selanjutnya yaitu yang langkah kedua. Setelah kita mendapatkan hasil dari langkah pertama, lanjut ke langkah kedua, yaitu matriks total opportunity loss. Nah, ini didapat dari pengurangan seluruh elemen dalam setiap kolom dengan elemen terkecil dari kolom tersebut. Nah, yang langkah pertama tadi kita mengurangkan dengan
Dengan baris kan ya. Nah, kalau ini kita kurangkan dengan kolom. Kolom itu yang vertikal. Jadi kita bandingkan A, B, C, D, dan E di pekerjaan pertama. Itu kan ada yang perhatikan langkah pertama dulu. Nah, itu kan ada 5, 1, 3, 3, dan 7. Nah, itu nanti kita perhatikan di situ. Nah, itu kan ada kita lihat nilai yang paling kecil. Nah, nilai yang paling kecil itu nanti kita kurangkan dengan elemen seluruhnya. Nah, kita lihat di situ bahwa di di kolom yang pertama itu ada 5, 1, 3, 3, dan 7. Ini yang vertikal ya, bukan yang horizontal. Jadi yang atas itu baris, yang bawah itu kolom. Nah, itu yang perlu dicatat ya. Nah, itu yang paling kecil adalah nilai 1. Berarti di situ 5, 1, 3, 3, 7 itu dikurangi dengan 1 semua. Nah, lalu yang kolom yang kedua itu juga sama, cari yang terkecil lalu dikurangkan dengan yang lainnya. Ketiga, keempat, dan kelima, selanjutnya seterusnya seperti itu. Nah, ini kan akan setelah selesai, itu kan pada setiap baris itu memiliki angka 0. Nah, itu kita tinggal coret yang memiliki angka 0. Pertama kalian lihat yang kolom kolom kelima itu ada 3 nol. Nah, kita tinggal membuat garis-garis yang menghubungkan yang ada nolnya. Seperti itu. Nah, jadi langsung ke kolom yang kelima, lalu baris yang B, lalu baris yang B, yang D, dan yang E. Itu kan memiliki nol seluruhnya. Nah, itu langsung digaris. Nah, yang perlu catatan kedua yaitu yang mana garis yang ada itu harus sama dengan jumlah baris yang ada. Nah, di sini kita baru mendapatkan 4 garis kan, sedangkan di situ ada 5 baris. Nah, ini berarti di sini kita harus merevisi ulang bagaimana agar baris dengan garis itu berjumlah sama. Nah, untuk penyelesaiannya itu kalian next dulu ke slide selanjutnya. Nah, sebagai klarifikasi ya, jadi ketika mengeliminasi garis gini, cari yang paling banyak angka nolnya dulu ya. Itu tadi salah soal mencoretnya. Jadi kalian lihat yang di slide 12 ya, yang penyelesaian langkah ketiga. Nah, itu yang kalian lihat di situ sudah hasilnya. Jadi kalau caranya bagaimana bisa menghasilkan yang ini, kalian lihat ke yang slide ke-11. Oke. Udah ya, kalian lihat ke yang slide 11, kalian coba perhatikan yang A. A dan C itu tidak tercoret sama sekali kan. Nah, di situ kalian fokus ke A. Nah, jadi antara A dan C itu kan belum tercoret. Nah, kalian cari di antara dua kolom itu yang paling kecil itu berapa? Kan ada angka 2. Nah, itu kalian bisa tinggal kurang-kurangin aja kayak yang tadi ke seluruhnya. Jadi antara baris A dan C itu dikurangi dengan 2 semuanya. Gitu. Nah, itu yang sudah 0 tidak usah kalian biarkan seperti 0 itu aja ya. Nah, kalian coba ke slide yang ke-12. Loh, kalian ngeh nggak yang di tabel kelima kok berubah? Yang tadinya di yang B tabel kelima kok tadinya 2 jadi 4. Yang ke D pun juga jadi tambah. Yang ke E pun juga jadi tambah gitu kan. Nah, itu kalian kembali lagi ke slide yang sebelumnya. Nah, di sini yang tercoret itu adalah B, D, dan E. Oke, B, D, dan E yang tercoret. Nah, tadi kan sebelumnya itu kalian kurangkan dengan angka 2 kan. Nah, karena ini ada garis yang bersinggungan, itu di tabel kelima, yaitu di nomor 2 dan 5 dan 0, maka itu kalian tambahkan, karena dia bersinggungan dengan garis horizontal dan vertikalnya. Jadi, yang tadi kita kurangin, kalau yang ini kita tambahkan dengan 2, gitu, karena bersinggungan. Jadi, khusus yang bersinggungan aja ya, yang nggak bersinggungan, nggak usah ditambahkan dengan 0, seperti itu. Hasil yang setelah kita gunakan tadi, maka berhasillah seperti langkah yang pada tabel 3 ini. Jadi yang harus diingat itu, ketika ada garis bersinggungan, itu kita tambahkan dengan 2 saat kita merevisi loh ya. Kita tambahkan dengan 2 karena kita tambahkan sesuai dengan apa yang kita kurangkan tadi. Dan itu berlaku hanya khusus untuk garis yang bersinggungan. Untuk yang tidak bersinggungan, tidak usah ditambahkan dengan
angka yang kita kurangkan dengan yang tadi gitu. Nah, untuk meliput elemen 0, dahulukan yang mempunyai 0 yang paling banyak dulu ya, entah itu horizontal ataupun vertikal itu tidak masalah, pokoknya yang paling banyak dulu. Oke, langsung ke penyelesaian. Jadi langsung kita sudah selesai itu sebenarnya. Tinggal kita membentuk schedule penugasan optimal. Nah, schedule penugasan optimal ini jadi hasil dari coretan-coretan kita yang tadi, yang pada slide yang ke-12 tadi. Itu kita lihat yang ada di posisi 0 itu yang mana. Misalkan di tabel 1, di A, yang karyawan A, itu ada di 2 dan 4, gitu kan. Nah, yang 3 itu kenapa kita nggak pakai, karena di situ kayak ada 2 garis bertemu gitu, jadi kita pakainya yang hanya 1 garis aja, gitu. Terus yang B itu ada di 1 dan 4, terus yang di C itu ada di 1 dan 5, yang di D itu ada di 2 dan 4, sedangkan yang E itu ada di 0, ada di tabel ketiga gitu maksudnya. Nah, itu jadi kita lihat ke yang bawah. Yang bawah ini merupakan hasil soal yang tadi. Nah, itu berarti kita tinggal hanya bedakan warnanya ini aja ya. Ini tuh hanya sebenarnya hanya tanda aja. Untuk kalian fokus ke ini aja, nanti jadi kayak yang ungu ini merupakan schedule yang kedua, dan sedangkan yang warna coklat ini merupakan yang schedule penugasan yang pertama. Jadi si A ini bisa dikasih ke yang posisi pekerjaan 2 ataupun 5. Sedangkan karena ini menunjukkan hasil jumlah keuntungan yang sama, berarti A ini bisa di 2 atau 5. Sedangkan yang B itu bisa di pekerjaan 1 atau pekerjaan yang keempat, atau yang C juga bisa dikerjakan 1 atau yang kelima, dan seterusnya itu. Nah, lanjut next ke selanjutnya. Selanjutnya, untuk masalah penugasan tambahan, itu karena tidak sinkron antara sumber daya dengan tugas yang harus diselesaikan. Sedangkan syarat penerapannya adalah jumlah kolom sumber daya harus sama dengan jumlah baris tugas yang harus diselesaikan. Tapi dalam prakteknya, kadang kepala bagian mempunyai 4 karyawan dan hanya mempunyai 3 tugas yang harus diselesaikan. Seperti pada contoh yang terdapat pada slide 15. Di situ terdapat ketidaksinkronan antara baris dan kolom. Maka di situ harus ditambahkan variabel dummy. Oke, selanjutnya masuk ke contoh dari penugasan tambahan. Anda sebagai kepala bagian ingin meminimalkan biaya yang keluar untuk gaji para karyawan agar mendapatkan keuntungan yang optimal. Berikut adalah tabel pekerjaan 4 orang karyawan A, B, C, dan D beserta gajinya masing-masing. Masuk ke penyelesaiannya. Langkah pertama, kita lihat jumlah barisnya terdapat 4 baris dan 3 kolom, sehingga diperlukan variabel dummy pada kolom. Yang dicari adalah biaya optimum, maka kita menggunakan konsep minimalisasi. Karena setiap baris telah memiliki angka 0 dari dummy, maka cari nilai yang terkecil pada kolom lainnya untuk kemudian dikurangi dengan nilai lain pada kolom tersebut. Pada kolom pertama nilai yang terkecil adalah 45. Jadi 70 dikurangi 45 nanti jadinya 25. 45 kurangi 45 jadinya 0. 60 kurangi 45 15. Terus kolom yang D juga sama, 60 kurangi 45 jadinya 15. Begitupun pada kolom 2 dan 3. Kita cari nilai yang terkecil. Metrik terus dikurangin sebagaimana prosedur minimalisasi hingga dicapai metrik penugasan optimal. Nah, di kolom A kan sudah ada angka 0-nya. Jadi di kolom A itu dicoret. Kemudian di kolom B. Di kolom B itu ada angka 0-nya juga. Nah, di kolom B juga dicoret. Kemudian di kolom C.
Di kolom C itu tidak ada angka nolnya kecuali dummy. Jadi di kolom C itu tidak dicoret. Dan di kolom D juga ada angka nolnya. Jadi di kolom D juga dicoret. Nah, karena antara jumlah kolom dan barisnya itu sama angka 4, jadi ini sudah optimal, sudah masuk dalam optimal. Yang ketiga, itu dijelaskan bahwa karyawan C diasumsikan tidak memperoleh pekerjaan sesuai kriteria yang sedang dibutuhkan. Nah, karena di karyawan C itu tidak ada angka 0, maka karyawan C tidak mendapatkan pekerjaan. Karena 0 itu menjadi patokan dari pekerjaannya A, B, dan C dan D. Nah, dijelaskan juga bahwa karyawan A itu mendapatkan pekerjaan 3, karyawan B mendapatkan pekerjaan 1, karyawan C tidak mendapatkan pekerjaan, dan karyawan D mendapatkan pekerjaan 2. Jadi yang tidak mendapatkan pekerjaan yaitu karyawan C. Nah, pada slide terakhir akhirnya kita semua udah selesai. Jadi kalau kalian misalkan kayak ada yang ruwet-ruwet kita ngomongnya, kita mohon maaf. Pokoknya kalian pahami aja, insya Allah juga paham nanti. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, siang-siang jangan ngantuk-ngantuk. Oke, tetap semangat. Oke, gitu aja, jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalian kalau keluar rumah gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.